Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Ida dengan video pembelajaran yang kedua, pelajaran tematik tema H atau tema 8, subtema 2. Kali ini kita akan belajar dengan berat benda, mengenai berat benda. Ada yang tahu anak-anak bagaimana caranya supaya kita bisa tahu berat benda? Ya, betul, kita akan mengetahui berat benda caranya dengan menimbang benda tersebut. Nah, setelah kita menimbang benda tersebut, kita akan mengetahui beberapa hasilnya. Di antaranya, yang pertama kita akan tahu jika benda itu lebih berat. Yang kedua, benda itu lebih ringan. Yang ketiga, benda itu ada yang sama beratnya. Setelah kita mengetahui berat benda, kita selanjutnya akan bisa mengurutkan benda-benda tersebut. Bisa melalui dari yang paling berat, bisa juga dari sebaliknya. Dari yang lebih ringan terlebih dulu kita urutkannya. Selanjutnya langkah-langkahnya, kalau kita mau menimbang ya, di rumah anak-anak bisa membuat permainan tapi juga sambil belajar ya. Yang di rumah punya timbangan mainan nanti bisa dibuat untuk belajar materi tersebut ya. Jika anak-anak tidak punya, nanti bisa memanfaatkan gantungan baju yang ada di rumah dan di sisi kanan dan kirinya dikasih kantong plastik. Nanti bisa dimasukkan benda itu di dalam kedua sisi kantong tersebut ya. Selanjutnya anak-anak bisa menyiapkan benda-benda yang akan kita timbang. Di rumah misalnya, kalau di rumah ada buah-buahan atau alat tulis atau benda yang lainnya bisa digunakan untuk percobaan kita belajar ya. Nah, di layar kaca anak-anak selanjutnya supaya lebih jelas ini ada tulisannya ya. Ini sementara Bu Ida pakai contoh ada 3 buah pisang dan 3 buah buku. Dilihat anak-anak yang lebih jelas dan lebih teliti ya. Buah pisang letaknya ada di sisi atas, berarti menunjukkan benda tersebut lebih ringan. Sedangkan 3 buku berada di sisi bawah, menunjukkan benda tersebut ada atau benda yang lebih berat. Nah, jika kita bentuk kalimat perbandingannya, yang pertama, kalimat perbandingan yang pertama, 3 pisang lebih berat dari, 3 pisang lebih ringan dari 3 buku. Atau bisa dibalik dengan sebaliknya, 3 buku lebih berat dari 3 pisang. Sampai di sini paham anak-anakku? Ya, selanjutnya Bu Ida lanjutkan. Nah, ini di layar kaca selanjutnya, anak-anak bisa lihat gambarnya. Ternyata timbangan yang kedua sejajar ya anak-anak ya. Di situ ada 7 buah apel dan 1 buah pepaya. Namun timbangannya sejajar, berarti menunjukkan bahwa benda tersebut keduanya sama beratnya anak-anak. Nah, sekarang kita baca kalimat perbandingan yang ada di bawahnya. Coba dibaca bersama-sama dengan Bu Ida. Anak-anak di rumah bersama ya. 7 apel sama berat dengan 1 pepaya. Seandainya dibalik kalimatnya, 1 pepaya sama berat dengan 7 apel. Paham anak-anakku? Sekarang lebih pahamnya Bu Ida akan tayangkan dalam video setelah ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berat benda. Ayo kita lihat videonya. Untuk membandingkan berat benda, kita bisa menggunakan timbangan seperti ini. Bagian timbangan yang turun berisi benda yang lebih berat, sedangkan sisi yang naik berisi benda yang lebih ringan. Jika sejajar, berarti kedua benda sama berat. Buku lebih berat daripada apel. Apel lebih ringan daripada buku.
Pensil lebih ringan daripada apel. Apel lebih berat daripada pensil. Pensil sama berat dengan pulpen. Nah, itu dia adik-adik yang disebut perbandingan berat benda. Setelah kita belajar dan mengulang lagi melalui video pembelajaran yang tadi ditayangkan Bu Ida, sekarang kita akan belajar selanjutnya untuk mengurutkan benda yang sudah kita timbang tadi ya. Namun untuk lebih mudahnya anak-anak bisa menyamakan dulu alat ukurnya supaya nanti anak-anak mudah mengurutkannya ya. Seandainya alat ukur satuan yang tidak baku itu kita pakai kelereng, berarti semua benda yang akan kita timbang semuanya kita menggunakan kelereng untuk menimbangnya ya. Kalau seandainya di rumah tidak ada kelereng, bisa cari yang lainnya. Kalau adanya penghapus atau tepak atau bahkan buah yang di rumah anak-anak ada di kulkas boleh, sementara pinjam bundanya ya untuk dibuat belajar sementara. Nah, sekarang coba dilihat di layar kaca di gambar yang nomor 1. Kalimat perbandingannya adalah 1 sendok sama berat dengan 5 kelereng. Sedangkan gambar yang nomor 2, 1 buku kecil sama dengan 10 kelereng. Gambar yang nomor 3, 1 penggaris sama dengan 4 kelereng. Nah, dari beberapa gambar tersebut kita akan mengurutkannya. Nah, caranya bagaimana? Coba cari alat ukur yang sekiranya jumlahnya itu lebih banyak anak-anak. Kalau jumlah alat ukurnya lebih banyak, berarti benda tersebut lebih berat. Nah, coba dilihat di gambar tersebut, mana alat ukurnya yang lebih banyak kira-kira? Ya, bagus. Alat ukur yang lebih banyak di situ adalah buku. Berarti nomor 1 kita tulis buku terlebih dahulu. Selanjutnya alat ukur yang banyak lagi adalah sendok ya. Berarti yang terakhir adalah penggaris. Seperti itu anak-anak. Nanti kalau di rumah anak-anak bisa mengulang lagi pelajaran ini supaya lebih paham dengan mempraktekkan tugas yang ada ini yang diberikan Bu Ida. Nanti disediakan kolomnya, kemudian anak-anak praktek langsung dicatat ya. 2 kolom, yang pertama nama benda, dikasih nomor 1 dan 2 dan 3. Selanjutnya kolom alat ukur yang sama. Alat ukurnya bebas anak-anak, terserah. Yang ada di rumahnya anak-anak apa, terserah. Kalau adanya kelereng boleh. Kalau tidak ada kerikil yang di depan rumah boleh juga dipakai anak-anak. Namun nanti tetap dihitung ya, jangan lupa dicuci supaya tetap bersih ya. Selanjutnya setelah kita mengetahui berat benda dengan alat ukurnya, setelah itu kita mulai mengurutkannya. Dari sini anak-anak sudah paham? Mudah-mudahan, alhamdulillah kalau paham semuanya ya. Nanti dengan praktek lagi di rumah, mudah-mudahan anak-anak tambah pintar, tambah pandai. Sekian video pembelajaran dari Bu Ida, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap semangat beribadah dan belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.